Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Kerebosi, jaga stabilitas harga di Ramadan, sekaligus menjadi segmen terakhir pada diskusi kita pada malam hari ini. Saya kembali ke Ibu Niar. Tadi sempat terpending Ibu bahwa tadi disampaikan oleh Dr. Lukman bahwa banyak hal yang menjadi faktor adanya kenaikan, termasuk dari pola distribusi. Kalau dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sendiri seperti apa Bu untuk merespon hal tersebut? Iya, kami dari Dinas Ketahanan Pangan, apabila ada kendala dalam soal distribusi yang menyebabkan kelangkaan pangan, kami akan menghubungi distributor yang bersangkutan. Apa saja menjadi kendala sehingga komoditas pangan misalnya cabai ataukah sayuran itu bisa langka di pasaran. Jadi kita melakukan koordinasi bagaimana solusi untuk memecahkan apa yang menyebabkan distribusinya ini terkendala, terhambat. Ya. Untuk pola komunikasi sendiri dengan daerah-daerah penyangga, seperti apa? Pola komunikasinya kita melakukan komunikasi dengan daerah penghasil komoditas yang banyak, misalnya misalnya daerah Endrekang, dia misalnya itu kayak cabai atau ke bawang. Apabila langka di sini, kita mungkin memutus pasukan rantai yang panjang, kita langsung menjemput ke sana melalui transportasi, dijemput dan kemudian dibawa ke Makassar untuk untuk ketersediaan dan dijual ke masyarakat. Itu rencana untuk sementara. Baik. Terima kasih Ibu Niar. Saya ke Pak Aidil. Pak Aidil, dari KPPU sendiri, langkah preventif dalam hal ini pengawasan untuk ketersediaan stok mungkin ataupun harga di Ramadan ini seperti apa Pak? Baik, jadi kalau kita mengantisipasi, ya mungkin semua peran dinas-dinas terkait sudah mengambil peran ya KPPU juga mengambil perannya, yaitu tadi dalam pengawasan. Kemudian kalau memang terbukti ada perilaku anti persaingan, ya baru kami melakukan penegakan hukum. Tapi ya itu tadi, maksudnya ini kan trennya hanya sekilas, hanya sebentar, tidak sepanjang bertahun berlarut-larut. Yaitu kalau dengan pemerintah daerah, tetap harus kita aktifkan juga supaya kita juga bisa kontrol harga ini. Kemudian siapa-siapa saja yang bermain gitu kan. Itu Ibu. Ya. Pak Dr. Lukman, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh dinas terkait mungkin ataupun pemerintah dalam hal ini yang boleh ataupun yang memiliki wewenang dalam hal intervensi harga di Ramadan ini, Pak? Ya, di tahun-tahun sebelumnya pernah ada ide bagaimana pentahelix itu tadi, keterlibatan antara peneliti dalam di perguruan tinggi dan pemerintah terhadap komoditas-komoditas tertentu. Apa yang harus sebenarnya disinergikan di situ, atau perlu dikerjasamakan, atau perlu dilakukan model membangun riset tersebut. Contoh, bagaimana peran pemerintah dan perseroan di dalam hal ini menciptakan suatu model ruang atau tempat yang bisa menjaga daripada 11 komoditas atau beberapa komoditas yang lain untuk ketahanan atau berlangsung cukup lama atau tahan lama terhadap daripada produk barang tersebut atau komoditas tersebut. Nah, kalau itu dilakukan, artinya dalam hal ini sinergi dengan Perseroda untuk memunculkan suatu model apakah gudang atau model bangunan tertentu yang bisa memaksimalkan. Itu pernah ada ide seperti itu. Nah, ide itu kalau memang sekedar itu adalah ide tapi tidak dilakukan action, itu hanya istilahnya kita bermimpi untuk itu. Nah, kenapa hal itu tidak dilakukan dengan mungkin belajar kepada negara-negara tertentu yang memang sudah menjalankan atau memaksimalkan terhadap bagaimana bertahannya suatu komoditas. Misalkan contoh, kalau wortel kemampuan bertahan misalkan di perisarannya seminggu, kalau pengembangan analisis risetnya bisa bertahan sebulan, maka kan ada persiapan pemerintah memasuki hari raya tertentu, khususnya kalau misalkan kita bercerita tentang bulan suci Ramadan. Yang kedua, daerah-daerah penyangga
daerah-daerah penghasil daripada komoditas-komoditas yang kita maksud, itu memang dilakukan edukasi agar bisa terjadinya produksi meningkat yang menyebabkan nanti tidak terjadinya gap yang cukup besar terhadap kenaikan harga tersebut. Nah, kalau ini dilakukan, terjadinya komunikasi antar kabupaten dalam hal ini skop Sulawesi Selatan, maka itu bisa menjadi hal untuk mengantisipasi kenaikan harga yang cukup besar gapnya, kan gitu persentasenya. Nah, yang selanjutnya, pernah saya melakukan wawancara terhadap distributor, karena distributor ini merupakan rangkaian rantai pasok dari hulu ke hilir tempat produksi. Bukan mereka melakukan produksi, tetapi dia ya distributor, distribusi dari penampung dari tempat produksi baru masuk kepada konsumen pelanggan. Kenapa contoh kita sebut salah satu komoditas itu misalkan telur. Kenapa terjadi kenaikan harga? Padahal produksi yang di tempat produksinya itu bahan baku yang dibutuhkan terhadap ayam petelur tidak mengalami kenaikan. Nah, ternyata alasannya argumentatif. Kenaikan harga ini di tempat produksi, kalau kita tidak ikut harga di tempat produksi, tidak diberikan ruang atau produk barang itu ke khususnya Kota Makassar dalam rangkaian distribusi menuju ke distributor. Karena pemasok atau permintaan dari provinsi lain bukan bermain di harga, ya, dia mematok harga yang cukup menjanjikan bagi pelaku usaha. Contoh misalkan Provinsi Papua, permintaan terhadap misalkan telur dan beras cukup tinggi, itu bisa membuat harga yang secara analisis pelaku usaha itu cukup tinggi. Kalau dia tidak ikut di dalam harga itu, minimal selisih berapa, dia akan dibawa semua ke misalkan ke Provinsi Papua, yang masuk ke Kota Makassar sedikit. Kalau masuk ke Kota Makassar sedikit, terjadi kelangkaan, kan gitu. Ini hasil ketika saya mencoba komunikasi dengan distributor. Jadi itulah salah satu mereka ikut menaikkan harga, karena kalau enggak mereka tidak kebagian. Ya, namanya pelaku usaha distributor ya ikut juga kebagian karena permintaan banyak dari pelanggan atau konsumen, kan gitu. Itu, nah, memang hal-hal inilah yang memang harus dilakukan menjaga stabilitas tersebut. Olehnya itu memang kita bersinergi, pemerintah, masyarakat, media. Kalau media ini juga kita harus manage sesuatu yang bagus, karena memberikan informasi kepada masyarakat yang apakah itu valid atau tidak. Kalau tidak valid, bisa ya ujungnya hoax yang menyebabkan memberikan informasi yang cukup cepat pergerakannya dalam IT dunia teknologi saat ini, yang menyebabkan itu tadi muncul ada istilah panic buying. Panic buying, tapi saya yakin panic buying itu kalau ada mengatakan bahwa minyak goreng akan mengalami kenaikan, maka itu biasa menunjukkan panic buying, melakukan pembelian yang tidak pada porsinya. Maka kebijakannya gunakan sesuai kebutuhan, itu mencegah daripada panic buying. Ini proses-proses semua ini yang harus dilakukan oleh istilahnya masyarakat, khususnya pemerintah, dalam menjaga stabilitas ini. Olehnya itu closing saya dalam hal ini, bagaimana menjelang bulan suci Ramadan ini peran pemerintah sangat dibutuhkan, menjalin komunikasi dengan pelaku usaha yang punya kemampuan untuk menggelar pasar murah yang dalam rangka daya beli masyarakat kecil bisa terjangkau, sehingga suasana hikmat yang dibutuhkan di bulan suci Ramadan muncul, dan sangat merasakan bahwa begitu besarnya peran pemerintah, begitu besarnya peran pelaku usaha untuk membantu kepada masyarakat kecil. Karena naik harga, pendapatan tidak naik, maka gapnya besar, maka terjadi permasalahan. Itulah permasalahan yang dialami rumah tangga, yang menyebabkan melebar ke seluruh masyarakat, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Olehnya itu sinergi bersama menciptakan kondisi yang aman dan tertib, stabilitas harga terjaga, minimal memperkecil daripada gap kenaikan harga yang cukup besar. Oke, jadi yang terpenting adalah sinergi Pak Dr. Lukman, ya. Baik, saya ke Pak Aidil. Pak Aidil, karena kita sudah di segmen terakhir nih Pak Aidil, silahkan untuk harapan-harapan sekaligus dengan closing statement. Baik, ya kalau harapan ya, artinya nih harga, apalagi dengan tren yang memang setiap tahun seperti ini, dengan momen-momen hari besar,
ya kembali lagi kepada pelaku usahanya untuk tidak bermain lah, untuk tidak melakukan atau mengambil kesempatan untuk momen-momen seperti ini. Kalau kepada konsumen, ya konsumen ini kan sesuai dengan ini juga kebiasaan. Artinya mereka mau berbuka atau mau berbuka bareng, ya itu terserah mereka ya kan. Artinya itu kan trennya konsumen lah. Cuman kembali lagi kepada pelaku usaha yang melakukan distribusi terhadap bahan pokok ini, jangan sampai bermain lah. Anggap saja harga itu boleh wajar, harga wajar apapun juga terjadi ya, karena kembali lagi kalau kita semangatnya Ramadan ya, artinya kita sama sedikit saja mengambil payah mungkin berkah ya gitu ya. Iya itu kita cuma mengingatkan itu ya, sedikit saja mengambil tapi berkah ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Aidil. Saya ke Ibu Niar. Ibu Niar, karena kita sudah di segmen terakhir dan di detik-detik terakhir untuk obrolan Karebosi edisi hari ini, silakan harapan-harapan sekaligus closing statement, Bu. Iya, harapan-harapan kami juga dalam kegiatan pemantauan ini kami tetap selalu menjaga stabilitas harga untuk ketahanan pangan masyarakat. Itu saja, dan tidak ada untuk ketersediaan pangan aman, cukup Aman. aja. Baik, jadi pemirsa jangan panik seperti yang dikatakan oleh ketiga narasumber tadi ya, karena akan mempengaruhi juga nantinya. Terima kasih banyak Ibu Niar, terima kasih banyak Pak Aidil, terima kasih banyak Pak Dr. Lukman sudah berdiskusi bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini dengan tema jaga stabilitas harga di Ramadan. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafiqah Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maki tapada salama.